Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Faujiah, NIM 1908202134. Di sini saya akan memaparkan mengenai kebijakan visi ekonomi Islam. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelajarannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu. Dimensi etik dan sosial dalam pendapat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya utama pajak. Ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Kemudian kebijakan anggaran penerimaan pemerintah secara umum. Sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat kharaj pajak pertanian, jizyah pajak perorangan, khums pajak harta rampasan perang, usyur pajak perdagangan, kemudian warisan kalalah orang yang tidak mempunyai ahli waris, kafah, dan pendapat yang bersumber dari usaha yang halal. Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Perbedaan mendasar dari kebijakan fiskal Islam dengan konvensional atau modern adalah terkait kesejahteraan yang akan dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual. Dalam sistem Islam, konsep kesejahteraan sangat lurus, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Terkait anggaran penerimaan negara dalam fiskal Islam diperoleh melalui zakat, khums, usyur, warisan kalalah, kafarat atau denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Adapun mekanisme penggunaan tersebut, ada instrumen yang penggunaan dananya bersifat terikat seperti zakat, dan ada pula yang bersifat tidak terikat. Terkait kebijakan anggaran belanja negara, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.